Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan metode perhitungan dalam manajemen persediaan. Kelompok 5 beranggotakan Bimal Gayantara, saya sendiri, ada Cantika Saumi Rahmah, Gustian Alfaringga, Isanul Fikri, dan Medita Sri Wahyuni. Selanjutnya, yang itu metode dalam perhitungan manajemen persediaan itu ada production order quantity model. Contoh soal diketahui D sama dengan 1000 unit, S-nya itu $10, A-nya yaitu $0,5 per unit per tahun, dan diketahui P-nya 8 unit per hari, D-nya 4 unit per hari. Dengan jawaban rumusnya yaitu Q akar dari 2 kali DS per H dalam kurung 1 kurang D per P. Q sama dengan akar dari 2 kali 1000 kali 10 per 0,5 dalam kurung 1 kurang 4 per 8, dan hasilnya itu akar dari 80.000 yaitu 282,8 atau dibulatkan menjadi 283. Selanjutnya, itu ada metode diskon kuantitas. Untuk menghitung pesanan yang optimal setiap kali diskon, itu ada rumusnya yaitu Q dalam kurung Q sama dengan akar dari 2 kali DS per 1 kali P. Sedangkan untuk menghitung biaya total tahunan menggunakan persamaan yaitu TC sama dengan D per Q kali S tambah Q per 2H ditambah P kali D. Di mana Q-nya itu jumlah per unit per pesan, D-nya itu permintaan tahun dalam unit untuk barang persediaan, S sama dengan biaya pemasangan atau pemesanan untuk setiap pesanan, A-nya itu biaya penyimpanan per unit per tahun, P harga per unit bahan baku untuk diskon, dan I-nya persentase dalam biaya penyimpanan. Selanjutnya, contoh dari metode diskon kuantitas itu sebagai contoh yaitu kasus Walt Discount Store menyimpan mainan mobil balap. Akhir-akhir ini, toko itu memberikan daftar diskon kuantitas untuk mobil-mobil ini. Daftar kuantitas ini menunjukkan pada tabel 22, yaitu tabel di bawah, dengan biaya pemesanan $49 per pesanan, permintaan tahunan yaitu ada 5.000 mobil balap, serta ongkos membawa persediaan, serta ongkos untuk membawa dan menyimpan persediaan tersebut sebagai persen dari biaya adalah itu 20% atau 0,2. Berapa kuantitas pemesanan yang paling ekonomis yang akan minimalkan biaya total persediaan secara keseluruhan. Bisa dilihat pada tabel yaitu angka diskon 1, 2, dan 3. Kuantitas diskonnya itu 0 sampai 9, tidak ada diskon. Harga diskonnya itu $5. Yang 1000 sampai 1999 itu diskonnya 4%, $4,8. Dan untuk 2000 dan selebihnya diskonnya 5%, yaitu $4, $4,75. Selanjutnya, selanjutnya itu contoh dari metode diskon kuantitas, yaitu diketahui D-nya 5.000 unit, mana kita tahu D itu jumlah pesanannya, S-nya sama dengan $49, I-nya 20%, ton 0,2. Dan kita cari seperti yang kita lihat pada tabel di atas tadi, di situ ada 3 metode pemesanan. Dan kita akan mencari melalui rumus yang diberikan seperti sebelumnya. Itu Q sama dengan akar dari 2 kali DS kali IP. Dan untuk Q1, Q2-nya, kita tinggal memasukkan angka dari tabel tersebut. Yang untuk Q1, akar dari 2 kali 5.000 kali 49 per 0,2 kali 5. Itu 700 mobil pesanan. Dan untuk Q2-nya juga demikian, 2 kali 5.000 kali 49 per 0,2 kali 4,8. Itu 714 per pesanan, yang disesuaikan menjadi 1000. Q3-nya itu 2 kali 5.000 kali 49 per 0,2 kali 4,75, itu 718 mobil per pesanan atau disesuaikan menjadi 2000. Selanjutnya, bisa kita lihat pada tabel ini, yaitu angka diskonnya itu kita ada 3 diskon. Seperti yang kita bahas tadi, harga per unitnya itu $5, 4,8, 4,75.
kuantitas pesanannya itu 700.000 dan 2.000 yang kita sesuaikan seperti yang kita mencari Ki tadi. Biaya per produknya itu 25.000, 24.000 untuk Ki2-nya. Dan yang ketiga 23.750. Biaya pemesanan per tahunnya 350, 245, 122,5. Biaya penyimpanan per tahunnya 350, 480, dan 950 untuk yang ketiga. Jadi totalnya itu 25.700. Untuk totalnya kita kurangi dari horizontal tabel. Dan yang untuk Ki2-nya totalnya itu 24.752. Dan untuk Ki3-nya 24.822,5. Berdasarkan tabel di atas, maka sebaiknya perusahaan memilih kuantitas pesanan 1.000 dengan harga 4,8 karena memiliki biaya total persediaan paling rendah di antara yang lain, yaitu sebesar 24.725, sehingga dapat meminimalkan biaya persediaan. Mungkin selanjutnya materi ini akan dijelaskan oleh Ihsanul Fikri, yaitu Safety Talk. Pada Fikri, dipersilahkan. Terima kasih pada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Materi selanjutnya yaitu metode safety stock. Alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu rumus yang akan digunakan. Besarnya persediaan pengaman dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Z sama dengan tingkat persediaan dikurang rata-rata permintaan per standar deviasi permintaan selama waktu tunggu. Karena persediaan pengaman merupakan selisih antara X dan M, maka diketahui rumus ZSS per standar deviasi atau SS sama dengan Z standar deviasi selama waktu tunggu. Baiklah, kita akan masuk ke contoh soal, yaitu suatu perusahaan mempunyai persediaan yang permintaannya terdistribusi secara normal selama periode pemesanan. Dengan standar deviasi 20 unit, penggunaan persediaan diketahui sebesar 100 unit per hari. Waktu tunggu atau waktu tenggang selama pengadaan barang rata-rata 3 hari. Manajemen ingin menjaga agar kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan hanya 5%. Tentu besarnya persediaan pengaman dan titik pemesanan ulangnya. Maksud saya tentukan besarnya persediaan pengaman dan titik pemesanan ulangnya. Kemungkinan kekurangan persediaan 5%, berarti service levelnya adalah 95%. Dengan menggunakan tabel distribusi normal, nilai Z pada daerah di bawah kurva normal 95 dapat diperoleh, yaitu sebesar 1,645. Lalu kita akan menggunakan rumus SS atau safety stock dan ROP. Besarnya persediaan pengaman, yaitu besarnya persediaan pengaman dan titik pemesanan ulang dapat dihitung sebagai berikut. SS dengan rumus Z standar deviasi permintaan selama lead time sama dengan 1,645 dikali 20 sama dengan 33 unit. Sedangkan ROP atau reorder point dengan rumus permintaan harian dikali L ditambah safety stock sama dengan 100 dikali 3 ditambah 33 sama dengan 333 unit. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Untuk metode probabilistik yang akan dijelaskan oleh Baik, materi selanjutnya akan menjelaskan mengenai probabilistic demand, di mana memiliki rumus ROP atau reorder point, yaitu permintaan selama lead time ditambah Z dikali DLT, di mana Z itu adalah jumlah standar deviasi dan rumus DLT itu adalah deviasi standar permintaan selama lead time. Lanjut. Contoh dari metode probabilistic demand yaitu permintaan rata-rata sama dengan 350, deviasi standar permintaan selama lead time sama dengan 10, 5% kebijakan kehabisan stok, 95% service level dalam kurung. Jawabannya dengan menggunakan tabel distribusi normal, nilai Z pada daerah di bawah kurva normal
95% dapat diperoleh, yaitu sebesar 1,645. Safety stock sama dengan Z dikali DLT sama dengan 1,65 dikali 10, mendapatkan hasil 16,5 kits. Sekian, dikembalikan. Mungkin sedikit tambahan, yaitu untuk dari reorder point-nya, yaitu yang sudah kita dapatkan itu setidaknya itu 16,5 kits. Jadi reorder point-nya permintaan diharapkan selama latihan ditambahkan, jadi ada 30. Jadi seperti contoh soal, jadi ditambahkan dengan 16,5 kits untuk safety top-nya. Jadi yang kita dapat untuk probabilistik demandnya itu 366,5 atau dibulatkan menjadi 367. Selanjutnya yaitu materi fixed period yang akan dijelaskan oleh Cantika. Pada Cantika dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fixed period system. Sebelumnya, alangkah baiknya kita mengenal apa itu fixed period system atau yang biasa kita kenal dengan sistem pemesanan periode tetap. Sistem pemesanan periode tetap adalah metode pengendalian inventaris di mana pemesanan di tempat secara berkala, tapi jumlah pemesanan berbeda di setiap saat, dan juga disebut dengan sistem pemesanan defisit periode tetap. Fixed period system memiliki rumus yaitu jumlah pesanan atau Q sama dengan target atau T dikurang persediaan dikurang pesanan sebelumnya yang belum diterima ditambah pesanan kembali. Di sini ada contoh soal yaitu seorang konsumen memesan 3 jaket yang diulang pesan kembali, tetapi tidak ada persediaan yang ada dan memiliki nilai capaian 50. Jadi jawabannya ialah I sama dengan 50 dikurang 0 ditambah 3 sama dengan 53 jaket. Sekian dari saya. Terima kasih untuk Cantika. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Salah dan enggaknya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.